Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Keberadaan kami saat pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu dan hikmat Tuhan kami perlukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam renungan pagi gereja kita ya. Sedikit kalau di minggu lalu kita sudah masuk dalam doa 10 malam di sore harinya. Dan di renungan pagi di sepanjang minggu juga seminggu juga sudah kita lewati adalah berbicara tentang Roh Kudus. Khususnya renungan pagi di sepanjang minggu kemarin itu berbicara tentang peranan atau karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya. Jadi pasti sudah banyak hal yang kita dengar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan di minggu ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan atau renungan pagi tentang karya atau peranan Roh Kudus dalam hidup keluarga orang-orang percaya. Ya, peranan atau karya Roh Kudus dalam hidup keluarga orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di dalam Yohanes ini dijelaskan bahwa peran Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu dalam kehidupan kita orang-orang percaya adalah supaya dia memimpin kita, supaya kita bisa masuk, mengerti, memahami seluruh kebenaran itu. Ya. Jadi Roh kebenaran ini akan memimpin kita, membimbing kita supaya kita bisa memahami seluruh kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kata kebenaran di dalam ayat ini itu berarti adalah jujur atau tulus. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah aletheia. Tapi saya lihat di dalam bahasa Ibrani atau kata aletheia ini itu berhubungan, atau di dalam bahasa Ibrani, kalau di dalam bahasa Ibraninya itu adalah tentang integritas. Ya, aletheia ini juga berbicara kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah tentang integritas. Integritas seperti apa? Kalau saya lihat adalah tulus, kokoh, jujur, setia, hangat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Roh kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang benar-benar benar, ya. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak ada campur tangan atau tidak ada masukan. Kebenaran ini sudah benar tanpa masukan dari luar. Itu enggak, ya. Jadi ini adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kebenaran ini adalah berhubungan dengan Tuhan dan cara hidup orang-orang percaya. Itu yang kebenaran yang dimaksudkan di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Roh kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, seperti seminggu yang sudah kita lewati minggu lalu
Lalu kita menghadirkan roh itu juga di dalam kehidupan keluarga kita dan membiarkan roh kebenaran itu bekerja di dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan dipimpin, dibimbing oleh roh kebenaran itu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan seperti apa? Hidup di dalam integritas, memiliki integritas yang baik di dalam Tuhan. Integritas seperti apa? Integritas tulus. Ya. Kalau roh kebenaran itu ada di tengah-tengah keluarga kita, maka anggota keluarga itu, keluarga tersebut adalah keluarga yang tulus di dalam Tuhan. Ya. Benar-benar tulus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya. Lalu keluarga yang kokoh, maksudnya ini berhubungan juga dengan dalam pendirian. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan semua doa dan harapan kita kepada Tuhan, kita tetap kokoh percaya akan hal itu, walaupun belum dijawab mungkin oleh Tuhan, tetapi kita tetap kokoh berdiri. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh sebab itu berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, kita mau tetap kokoh di dalam Tuhan. Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita, yang akan memampukan kita untuk kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah, sekalipun ada banyak hal yang menerpa kehidupan kita. Lalu keluarga seperti apa lagi? Keluarga yang jujur. Maksudnya seperti apa? Dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu ada banyak anggota di dalamnya. Dan di dalam anggota ini, banyak anggota ini ada kejujuran satu dengan yang lainnya. Ada keterbukaan satu dengan yang lainnya. Bahkan keluarga-keluarga yang setia di dalam Tuhan. Itu integritas tadi Bapak Ibu Saudara. Ada tulus, kokoh, jujur, dan keluarga yang setia di dalam Tuhan. Tentunya kalau kita sudah setia di dalam Tuhan, kita juga akan memelihara kesetiaan kita satu dengan yang lain sesama anggota keluarga. Misalnya hubungan suami istri, ada kesetiaan di dalamnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lamanya berkeluarga itu tidak menjamin ya kesetiaan itu ada. Kesetiaan ini harus tetap dipelihara sampai akhir. Seperti ketika kita diberkati, kalau masuk dalam pernikahan itu adalah sampai maut memisahkan. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap memiliki kesetiaan itu, integritas kesetiaan itu. Lalu yang terakhir adalah tentang kehangatan, hangat. Sekarang banyak masalah ketika ditanya kepada anak-anak, mereka akan menjawab adalah, saya tidak menemukan rumah di rumah saya. Artinya gini, rumah itu bukan sekedar bangunan saja. Tapi yang diharapkan dari sebuah rumah adalah memang benar-benar menjadi rumah yang penuh dengan kehangatan. Kehangatan bagi siapa? Kehangatan bagi seorang kepala keluarga ketika dia pulang ke rumah, dia mendapatkan kehangatan di dalamnya. Kehangatan bagi siapa? Kehangatan bagi ibu rumah tangga. Ketika ada di dalam rumah itu, keluarga itu, dia merasakan kehangatan. Hangat karena kasih yang dia terima baik dari suami, baik dari anak. Bahkan yang banyak adalah anak-anak tidak merasakan kehangatan di tengah-tengah keluarganya. Sehingga ada banyak anak-anak yang tumbuh akhirnya menjadi anak-anak yang pemberontak. Hidup dalam karakter yang tidak baik. Karena dia tidak menemukan rumah di rumahnya dia. Tidak menemukan kehangatan di rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari hadirkan Roh Kudus Tuhan di dalam keluarga kita. Karena Roh Kudus Tuhan itu yang akan memimpin kita supaya kita hidup dalam firman Tuhan dan memiliki integritas di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Kalau di dalam Yesaya 32 ayat 17 begini firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita menghadirkan roh kebenaran, dia akan memimpin kita supaya kita hidup dalam firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan nyata dalam keluarga kita, dikatakan tadi akan ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ini ada ketenangan, ada ketentraman di tengah-tengah keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan Filipi 2 ayat 1, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ketika kita menghadirkan roh kebenaran itu akan membawa kita supaya menghadirkan Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita. Membiarkan Kristus yang memimpin keluarga kita. Maka akan ada kasih mesra di tengah-tengah keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Ada kehangatan, ada rumah di tengah-tengah rumah tangga kita, pribadi lepas pribadi. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kami. Dan beri kemampuan buat kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami selalu menghadirkan Roh Kudus Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Yang akan memimpin kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan yang akan memimpin kami, menjaga, melindungi kami di sepanjang hari ini. Tubungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Keselamatan dan kemenangan yang daripada Tuhan, boleh kami nikmati di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.